kelas kita itu nggak hanya bersaing di bidang akademik, non akademik pun Iya, betul. kita sangat bersaing. Sangat bersaing. Olahraga Dan organisasi juga. Iya. Di kelas kita banyak ketua-ketua ekskul. Betul. Pada saat itu. Nah, tapi kalian jangan heran teman-teman kalau yang ada di pikiran kalian, wah cowok-cowok keren ini tampaknya itu hebat ya, berolahraganya hebat ya, futsalnya dia, basketnya. Enggak juga sih. Mungkin ada, ada memang ada, yang ada. jago banget ada. Ada. Tapi yang di luar Nurul juga ada. Iya. Kenapa begitu? Karena kita itu memenangkan juara 3 senam aerobik. Dan yang membuat kita juara itu apa? Bukan gerakannya, tapi kacamata. Penggunaan kacamata. Kacamata warna hitam lagi. Seingat saya saat itu orang-orang yang ikut lomba senam aerobik itu perempuan. Iya. Jadi kita kelas saat itu memutuskan bahwa biarlah senam aerobik ini kita laki-laki yang ambil gitu. Iya, Dan semua. saat itu Bisma dengan polosnya bilang, percayalah kalau nurut ke Bisma kita pasti menang. Dan betul menang. Tapi entahlah saat itu mereka menyesal atau tidak ya, karena gerakannya lucu. Tapi mereka juga yang menyarankan gitu. Iya. Karena Kalau saya sih tidak menyesal sama sekali, karena di situ saya menemukan titik bukan kenyamanan ya, tapi asik gitu. Iya. Kok senam pakai kacamata hitam asik juga ya? Iya betul. Jadi banyak sekali gitu yang menyebabkan akhirnya ya kesemangatan belajar itu timbul. Gitu. Jadi iya, kalian betul. jangan salah ya kalau ada anak laki-laki yang menonton video kita tuh. Meskipun kalian misalkan ada yang wibu akut, ada yang misalkan ekstrovert, Iya. jago futsal atau apa segala macam, kalian jangan mau diremehkan bahwa kalian itu tidak bisa belajar. Iya. Justru kami membuktikan laki-laki yang sangat antusias buat belajar. betul sekali. Kalau di kelas aja tuh bener-bener saingan buat Bersaing. maju ke depan. Salah satu tipsnya itu adalah memberanikan diri. Jangan selalu berada di tempurung apa ya, ibaratnya Kura-kura. kayak kura-kura gitu, kayak di tempurung aja, nggak berani keluar di zona nyaman. Iya. Kalau itu baik, salah satunya untuk belajar UTBK ya belajar dengan baik. Betul sekali. Karena kalau itu pembuktiannya berarti ya kamu harus benar-benar membuktikan. Iya. Selanjutnya itu adalah banyak hal yang akhirnya itu memotivasi kita untuk belajar. Ya, kita kan sepakat kalau oke, kita bikin tim ini sebagai tim belajar. Iya. Tim yang kuat, tim yang terstruktur. Setiap hari Sabtu jam 9 sampai zuhur pokoknya latihan di rumah saya. Bukan mancing, bukan? Ya, beberapa kali memang mancing, tapi seringnya belajar. Iya, betul. Nah, Belajar. ada saatnya saat itu kita tuh lagi males-malesnya. Tapi sosok Albert Einstein ini teman-teman, dia itu berjuang menggunakan sepeda. Bayangkan jarak rumahnya itu Berkilometer. 2 kilometer sih. Ada. Bayangkan 2 kilometer naik sepeda lewat Panas-panasan. pesawahan. Iya. Bayangkan panas lewat pesawahan, jalannya nggak enak gitu. Itu membuat kita tuh wah, yang sudah punya motor merasa bersyukur dan akhirnya semangat. Iya. Dan itu berkali-kali dia itu berjuang naik sepeda datang ke rumahku untuk belajar bareng tuh. Jadi kalau misalkan ada asa yang memang pengen dikejar, ya dikejar sebaik mungkin. Awalnya saya juga pernah merasa malas untuk belajar gitu. Aduh, jauh nih ke rumah Kak Bisma buat belajar, panas gitu kan. Cuman mendengar cerita si Albert Einstein ini, dia naik sepeda panas-panasan. Aduh, dia bisa kok, saya enggak gitu. Itu dia. Jadi kalau kalian penasaran dengan sosok Albert Einstein, komen kalau komennya 50 nih Albert Einstein datengin dong, nanti aku mohon sama dia buat dateng ke channel kita dan ngobrol bertiga. Betul. Gitu kan. Karena orangnya tuh Iya, jarang pulang gitu. jarang Bang Toib pulang. dia. Dan kalau pulang juga belum tentu mau dia. Iya, Tapi biasanya. kayaknya kalau kalian pengen dapat ilmu pelajaran dari dia, dia pasti mau. Ya. Tambah komennya nanti, Bang Albert Einstein jangan ada hajatan dulu dong. Iya gitu, karena memang alasannya kalau misalkan pengen pergi sama kita itu kalau nggak ada yang hajatan, ada yang sunatan. Iya gitu pokoknya. Ya, kalau nggak saudara paling gitu. paling beda-beda Aja. banget itu alasannya karena ada pilihan kepala desa. Oh, iya. Itu paling beda. Iya. Iya. Jadi itu ya. Jadi dia itu bener-bener semangat banget gitu untuk bisa
belajar bareng. Jadi semangat itu penting. Ya tadi support system, kalau teman kita lagi down, kita semangatin. Kalau kita yang lagi down, teman kita bisa menjadi penyemangat yang baik. Kuncinya adalah saling menguatkan satu sama lain. Kali ini kita masuk kepada bagian proses pendaftaran LTMPT. Intinya gitu, sebuah sistem yang dimana kita bisa daftar SNMPTN atau SBMPTN. Nah, kita masuk kepada bagian saat itu pengen ikut SBMPTN. Dan tahap akhir yang harus kita lakukan adalah membayar tagihan UTBK. Dan apa yang lucu saat itu? Yang lucu saat itu adalah kita sebagai anak SMA belum punya ATM dan belum pernah transfer. Iya, tapi itu nanti ya. Sebelum kita itu punchline-nya. Jadi selama ini kita tuh belum melihat bentuk ATM itu seperti apa. Tombolnya apa saja segala macam. Jadi pemecahan solusi yang pertama itu gimana caranya kita bisa ada ATM saat itu. ATM siapa yang ingin kita pergunakan? Betul sekali. Jadi saat itu kita nanya di grup, kalau nggak salah. Di grup kelas. Teman-teman, siapa yang punya ATM dan bisa dibayarkan? Apa maksudnya bisa ngebayarin SBMPTN kita itu? Salah satu teman kita yang baik hati itu ya, panggil saja Mr. D. Si ganteng kalau. Si yang paling ganteng, yang paling segala-galanya gitu ya. Dia itu menawarkan diri untuk membantu kita gitu ya. Akhirnya kita memakai ATM milik orang tuanya. Betul sekali, punya mamahnya dulu. Punya mamahnya. Yang paling keren itu apa teman-teman? Kalau misalkan ia mendaftarkan berbarengan dengan ia mendaftar, itu masih keren. Tapi dia tidak mendaftar. Jadi dia itu cuma mendaftarkan kita doang. Yang pengen SBMPTN itu. Jadi kalian bisa membayangkan kan sifat malaikatnya itu. Jadi dia juga ganteng, soleh kayaknya. Kayaknya. Dan yang paling penting dia itu baik hati dan salah satu murah senyum juga. Murah senyum, pokoknya segala-galanya lah. Cuma dia itu pantangannya tuh nggak bisa lihat kayu-kayu pintu gitu. Nanti ada alasannya. Kalau kalian pengen tahu, ketik lagi. Tolong Mr. D main ke channel Kabisma, ceritain tentang soal pintu itu gitu. Ada pokoknya. Pokoknya ada. Nah, selanjutnya itu adalah akhirnya udah ada nih ATM-nya. ATM milik mamahnya. Nah, kita cari deh ATM terdekat saat itu. Ada di sebuah toko baju, ada ATM di situ dan kita pengen daftar. Kita udah keren nih, ayo kita mendaftar gitu ya. Setelah sampai ke tempat pendaftaran, fakta unik selanjutnya adalah jadi kita itu kesana bareng kan, berapa orang? 4 orang dulu. 4 orang. Saya, Kabisma, Albert Einstein, dan Mr. D itu. Kita kesana, aduh ini gimana caranya? Nah itu dia punchline selanjutnya. Kita tidak bisa menggunakan ATM. Dan lucu lagi, Kabisma itu kita berempat masuk itu kayak perampok gitu. Di situ ada yang habis narik uang, kita liatin. Jadi kita nggak tahu kalau misalkan di hadapan ATM tuh nggak boleh bergerombol. Itu kita mencurigakan. Dianya juga takut karena pakai tas gede gitu. Waduh kayaknya ambil uang banyak gitu ya. Nah, seingat Kabisma juga, entah salah atau tidak, ada punchline selanjutnya. Betul. ATM-nya lu lah isinya, tidak ada isinya. Jadi saat itu kita tuh bayar manual, pokoknya ke satpam, Pak ini uangnya, gimana caranya? Pokoknya pakai ATM. Jadi mungkin dia transfer ke ATM-nya, terus pokoknya akhirnya bisa terbayar. Betul. Itu jadi perjuangannya selain soal bikin KTP, pendaftaran aja tuh memang berat gitu. Berat banget gitu. Jadi untuk keresahan bayar itu menjadi salah satu ya tantangan yang kita lewati. Jadi setelah bayar, kita akhirnya menentukan soal pemilihan jurusan. Nah, itu. Jadi kita di sini juga akan membahas nih bagaimana sih pertimbangan kita saat memilih jurusan gitu ya. Yang simpel aja. Kalau Kak Dewang sendiri saat itu gimana pertimbangannya? Pertimbangannya simpel. Lihat di nilai rapot yang mana yang paling tinggi, yang paling besar, dan ikuti kata hati. Apakah
saya bisa untuk melanjutkan yang ini, yang A gitu, jurusan A dan B atau tidak gitu. Karena pada saat pendaftaran SMA saya belajar dari situ. Saya bukan mengikuti kata hati, tapi mengikuti ambisi. Yes. Jadi saya mengikuti kata hati dan daftar, alhamdulillah gitu. Ditolak. Tapi kan ujung-ujungnya nanti keterima juga. Ujung-ujungnya keterima juga, alhamdulillah. Ujung-ujungnya alhamdulillah. Tapi yang paling penting adalah ketika kita ingin memilih jurusan itu, benar kata Kak Dewang, passion kita tuh ada di mana? Betul. Kalau kita bertanya, "Kak, aku tuh sebenarnya jagonya di mana sih, Kak?" Ya lihat aja di rapot. Iya, itu yang kelihatan di paling situ. realistis. Kelihatan di situ. Ketika nilai kamu gede di situ, mungkin kamu idealnya di situ. Iya. Meskipun itu tidak menjamin. Contohnya saya. Apa? Yang paling gede itu adalah olahraga. 95 tuh, mengalahkan yang lainnya, tapi kan sebenarnya itu tidaklah. Tapi yang jelas ketika kita udah tahu jagonya di mana, kebetulan itu sesuai dengan passion kita, nanti kita menjalannya dengan nyaman. Kalau tips selanjutnya kita nanti akan bikin video terpisah. Betul. Karena itu sangat daging sekali. Ini hanya melanjutkan pengalaman yang belum terungkap. Gitu. Nah, selanjutnya itu adalah kita mulai berpikir untuk berangkat ke Karawang. Karena saat itu tempat untuk kita ujian itu di Karawang. Karena yang terdekat dan ada tempat singgah Yes. di Karawang. Iya, tapi bukan hanya itu sih. Soalnya seingat aku pengennya di Unpad tapi udah penuh. Ya? Iya, jadi salah satu opsi yang paling terbaik adalah ikut dengan Dewang dan memang terbaik. Oke. Nah, akhirnya saat itu kita nginep dulu di rumah Kak Dewang. Ya. Nginep dengan tujuan, dengan harapan kita bisa berangkat subuh. Nah, berangkat subuh tuh setelah sholat subuh langsung gitu. iya, betul. Jadi kita udah bener-bener siap barang, sholat subuh langsung berangkat. Tapi kenyataannya tidak. Enggak kok, kayaknya memang jam 5 lah. Enggak, 5:30 berangkat Setengah waktu itu enam, ya. wah. Makan dulu soalnya kan. Oh iya bener, saat itu makan dulu Makan ya. dulu. Tapi intinya pagi lah. Masih itu. pagi. Tapi ya walaupun berbeda sedikit, nggak ngaruh lah. Nggak gitu ngaruh, ya. nggak ngaruh. Nah selanjutnya itu kita berangkat subuh dan salah satu keresahan yang Kak Bisma hadapi saat itu adalah Kak Dewang ini kalau naik sepeda motor, waduh itu setara Valentino Rossi ya. Waduh. Jadi saat itu cepet banget. Sedangkan aku ini orangnya lambat, bukan apa-apa. Aku ada salah satu kenangan kenapa saat itu aku akhirnya udah nggak naik motor cepet-cepet lagi. Nah, kalau kalian penasaran, tetap tulis di komen. Kak, ceritain dong soal pengalaman trauma naik motor cepat. Nah, itu. Yang itu tuh. Pokoknya itu kalau diceritain itu, juga yang lucu. itu. Tapi intinya begitu. Nah, akhirnya ketika Kak Dewang ini naik motornya itu cepet, jaraknya jauh dong. Betul. Sampai satu ketika saya ingin buang air besar. Saya ingin modal saat itu. Nah, ketika saat itu pengen modal, yang terlintas di otakku kan, oke, kita istirahat dulu. Istirahat di pom bensin bersama dengan Albert Einstein.